Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami ya, yakni tentang Maryam Al-Asturlabi ya. Nah, kelompok 14 terdiri dari Muhammad Nur Hasan ya, Nida Prihatini, Nursaila ya, dan ya keempat Siti Aminah. Ini ya, Maryam Al-Ijliyah ya, dikenal dengan nama Maryam Al-Asturlabi karena kontribusinya dalam menciptakan astrolab. Di sini ada important poin ya. Yang pertama yakni biografi Maryam Al-Asturlabi. Yang kedua riwayat pendidikannya. Yang ketiga karya Maryam Al-Asturlabi ya. Dan yang keempat sumbangsi beliau ya terhadap peradaban Islam dan dunia. Yang pertama ada biografi Maryam Al-Asturlabi. Next. Maryam Al-Ijliyah ya, atau sering dikenal dengan nama Maryam Al-Asturlabi ya, merupakan seorang ilmuwan muslim kelahiran Suriah pada abad ke-10. Dia adalah penemu astrolab. Ya, faktanya dia dikenal sebagai satu-satunya astronom wanita dalam Islam kuno ini. Di sini astrolab adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Kelahiran di Aleppo, Suriah. Ya, Maria merupakan salah seorang mujahidah yang sangat sedikit sekali dikisahkan dalam sejarah. Bahkan terutama di buku pelajaran sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam. Waktu di MTS itu saya bahkan belum pernah menemukan gitu beliau ada kisah beliau gitu di dalam buku sejarah kebudayaan Islam. Berarti beliau ini sangat sedikit sekali ya dikisahkan dalam buku sejarah. Ya, Maryam dikenal karena kecerdasan akademisnya dan pemikiran yang sangat terfokus yang meletakkan dasar untuk mengelola transportasi dan komunikasi menggunakan astrolab. Maryam merupakan seorang wanita berprestasi dalam dunia astronomi. Hal ini dikisahkan dalam biografi oleh Al-Fihris Ibnu Al-Nadim. Maryam Al-Ijliyah ya, hidup pada abad ke-10 di Aleppo, Suriah. Beliau merupakan seorang ilmuwan ya, yang namanya itu dikenal karena merancang dan membangun astrolab. Ya, lahir di Suriah ya abad ke-10 ya, cenderungnya mengembangkan astrolab ini. Beliau itu terinspirasi oleh ayahnya ya, yang dikenal sebagai Al-Ijliyah Al-Asturlabi yang magang di pembuatan astrolab ya di Baghdad seperti Oke, slide selanjutnya akan dibacakan siapa ini? Oleh Kak Nursaila ya. Kepada Kak Nursaila dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Hasan.
Yang kedua ada riwayat pendidikan. Next. Ayah Maryam dikenal dengan gelar Al-Isliyah Al-Astrolabi. Teknik merancang astrolab yang dimilikinya merupakan sebuah rahasia. Ayahnya lah yang menjadi guru utama Maryam untuk membuat astrolab. Tapi Maryam membuat desain dan teknik pembuatannya lebih rumit dan inovatif. Dia dan ayahnya pun dipekerjakan penguasa kota. Ketika itu Aleppo dikuasai Syab al-Daulah yang memerintah pada 944 sampai 967. Ilmu astronomi yang dikuasai ayahnya secara tradisi memang selalu diturunkan kepada anaknya. Cara turun-temurun, keluarga Isliyah memang selalu membuat alat yang berkaitan dengan astronomi. Setelah mengetahui rahasia profesinya itu, Maryam diajak ayahnya untuk berguru ke orang yang sama. Mereka berguru pada Bitolus bersama 16 orang insinyur lainnya. Namun, diketahui di mana dan kapan guru astronomi tersebut berada saat Maryam dan ayahnya berguru. Dalam kisahnya, Bitolus justru merupakan ahli astronomi yang paling terkenal. Next, Kak. Nama Al-Izli diambil dari nama Bani Izli, sebuah suku yang merupakan bagian dari Bani Bak, salah satu Bani Arab dan Rabiah, sehingga Maryam dan keluarganya awalnya merupakan penghuni Naz di tengah Arabia. Tapi mereka bermigrasi karena menjadi salah satu Badui yang harus berpindah hingga perbatasan selatan Mesopotamia. Next, Kak. Ya, cukup, Kak. Baik. Lanjut ya, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Siti Aminah ya. Kepada Kak Siti Aminah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kelanjutan dari materi mengenai Maryam Al-Astrolabi, mengenai karya beliau. Next, Kak. Karya paling fenomenal dari Maryam Al-Astrolabi adalah sebuah alat yang bernama astrolab. Astrolab merupakan instrumen global positioning yang menentukan posisi matahari dan planet-planet. Instrumen tersebut digunakan untuk keilmuan astronomi, astrologi, dan horoskop. Astrolab juga digunakan untuk mengetahui waktu dan sebagai navigasi dengan cara mencari lokasi berdasarkan lintang dan bujur. Sedangkan bagi umat muslim, astrolab digunakan untuk menentukan kiblat, waktu salat, dan awal Ramadan serta Idul Fitri. Astrolab dikenal dengan ponsel pintar kuno. Saat ini, kita mengenal astrolab sebagai versi modern Global Positioning System atau GPS. Kerajinan astrolab sangat berkembang pesat pada abad ke-9 hingga ke-10. Astrolab adalah alat yang menunjukkan posisi matahari dan planet, sehingga bisa dipakai dalam bidang astronomi dan navigasi. Astrolab secara sederhana terdiri dari cakram atau kayu dengan sekelilingnya ditandai dengan derajat. Ada sebuah penunjuk berputar di tengah disk yang disebut alidade. Astrolab digunakan untuk menentukan posisi matahari, bulan, bintang, dan bumi. Dapat dilihat di gambar ya, itu gambaran astrolab. Dan jarum panjang yang di tengah itu disebut alidade. Next, Kak. Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa astrologi adalah elemen yang tertanam dalam budaya Islam awal dan astrologi adalah salah satu prinsip dari penggunaan astrolab. Maryam Al-Astrolabi membuat astrolab dengan kompleks. Ia membuatnya seperti GPS. Dengan alat tersebut, kita dapat menentukan arah kiblat yang benar, membantu dalam navigasi, ketepatan waktu, dan astronomi. Eropa menggunakan astrolab ini sampai abad ke-18. Dengan astrolab, Eropa terbantu dalam penemuan geografis di Renaissance tersebut.
Maryam Astrolabi merupakan kasus langka. Tidak banyak literatur yang menceritakan tentangnya. Selain itu, tidak banyak pula seorang wanita yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan saat awal peradaban Muslim, dan kisahnya merupakan teladan bagi muslimah untuk terus selalu mencari, mempelajari, dan mengkaji ilmu pengetahuan serta mempraktekannya. Cukup kami ya, terima kasih ya kepada Kak Siti Aminah yang sudah menyampaikan materi kelompok 14 kali ini ya. Ya, baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kanida. Ya, kepada Kanida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hasan. Nah, selanjutnya sumbangsi untuk peradaban Islam di dunia. Next. Astrolab diperkenalkan di Eropa sebagai studi astronomi. Penemuan astrolab membantu dunia Islam untuk menyempurnakan globe, membantu memetakan bintang dan konstelasi. Hal tersebut telah mengembangkan eksplorasi dan dunia ekonomi, mengembangkan cara baru navigasi dan ketepatan waktu. Para nelayan yang melaut pun mengandalkan astrolab untuk navigasi. Begitu pentingnya astrolab di era sebelumnya adanya GPS. Penemuan astrolab pun berperan dalam inovasi ilmu astronomi dari masa ke masa. Next. Next, Kak. Maryam al-Ijliyah al-Asturlabi telah memberikan contoh kepada para muslimah di dunia bahwa kodratnya sebagai seorang perempuan tidak menghalanginya untuk belajar pengetahuan. Banyak yang berpendapat bahwa Islam menindas perempuan atau bahkan membatasi mereka, atau bahkan Islam bertentangan dengan sains. Stereotip itu telah dipatahkan oleh Maryam. Pengaruhnya sebagai seorang muslimah dalam pembuatan astrolab menggambarkan bahwa pengetahuan ilmiah dan umum selaras dan didukung oleh Islam. Next. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Kanida sudah memaparkan materinya. Ya, alhamdulillah, materi dari kelompok 14 nih yang bertemakan tentang Maryam al-Asturlabi ya, sudah disampaikan ya. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab ya, mungkin tidak secara langsung ya di grup atau di GCR. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kelompok 14 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, karena kita pun masih belajar nih. Jadi dalam tahap belajar wajar jika ada kekurangan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.